Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk roti malam episode 27 Agustus 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton dan dibikin penasaran. Di episode selanjutnya terlihat di rumahnya Pak Arman. Pak Arman menyerahkan perusahaan Firdaus Garden kepada Lula. Lula juga dia tadinya tidak mau, tapi Pak Arman karena Lula sudah dianggap anaknya, dia juga menyetujui apa yang dikasihkan oleh Pak Arman. Lalu Pak Arman juga ngomong sama Bu Diana juga, nanti Papa bantu masalah ini, kata Pak Arman kepada Lula. Lalu Lula juga dia juga tersenyum, dia juga sangat senang, dia juga akan menerima apa yang dikasihkan oleh Pak Arman kepada dirinya. Besok harinya di sini Pak Arman juga dikagetkan, dia mau meeting sama Dewa, tapi yang datang bukan Dewa, adalah Pasha sama si Priska. Lalu Pak Arman juga tidak mau dan si Priska juga dia ngomong kepada Pak Arman, karena bukan apa-apa Pak Dewanya sudah tidak ikut campur di masalah proyek ini, kata si Tulus Tunjung si Priska. Lalu meeting juga di pending dulu dan Pak Arman pergi ke ruang kantornya. Lalu di sini Lula Lula ngomong kepada Pak Arman, kepada papanya. Di sana Pak Arman juga menyarankan kepada Lula semuanya. Apa yang dikatakan Lula, Pak Arman juga setuju. Singkat cerita, Lula juga pergi lagi ke ruang meeting. Lalu di sisi lain di ruang meeting si Priska dia pamitan dulu kepada Pasha yang lagi menunggu Pak Arman sama Lula. Lalu tiba-tiba gak lama kemudian Lula datang menghampiri Pasha. Lalu Lula sudah mau bilang kepada Pasha, tiba-tiba Lula juga mau pergi, si Pasha dia malah mengejarnya dan mau memegang tangannya. Lula juga sangat marah dan dia juga ngomong kepada Pasha. Pas lagi ngobrol tiba datanglah si Priska yang sudah dari toilet dan Lula juga ngomong, saya akan jadi orang profesional, urusan pribadi jangan dimasukkan ke urusan perusahaan, kata Lula kepada Pasha sambil meninggalkan si Pasha. Lalu di sisi lain si Priska juga si Tulus Tunjung dia tersenyum karena dia mendengar omongan Lula sangat bagus, kata batinnya si Priska. Lalu singkat cerita si Priska sama si Pasha juga dia pergi dari ruang meeting kantornya Pak Arman. Lalu di sisi lain Nana yang lagi mendekor acara di panggung, tiba-tiba Fajar melihat besi panggung dari atas mau jatuh dan Fajar juga langsung dengan sigap dia menyelamatkan Nana dan mendorong Nana di panggung. Lalu Nana juga dia selamat dari celaka itu, tapi Fajar yang naas ketimpa besi itu. Lalu Fajar juga dilarikan ke rumah sakit dan pas di rumah sakit dokter juga ngomong kepada Fajar, untungan lukanya Pak Fajar tidak terlalu parah, tapi Pak Fajar harus istirahat total, kata dokter kepada Fajar. Lalu dokter juga meninggalkan Fajar. Gak lama kemudian Bu Farah sama Nana menjenguknya. Lalu di sini Bu Farah juga ngomong kepada Fajar, masalah acara ini biar saya yang menghandle dengan Nana, kata Bu Farah dan Nana. Lalu di sini juga Nana juga ngomong, iya Pak Fajar biar saya sama Mama yang menghandle, kata Nana kepada Fajar. Lalu Fajar juga dia ngomong, bagaimana masalah ini saya tidak bisa ngebantu karena saya harus istirahat total, kata dokter, kata Fajar kepada Bu Farah sama Nana. Lalu terlihat di sisi lain Dewa dan Lucky datang ke tempat itu dan dia mau mengantarkan bunga. Tiba-tiba mendengar ada kecelakaan di tempat itu. Lalu Dewa menanyakan kepada pegawai di sana dan pegawai juga bilang kepada Dewa, yang celaka cuman Pak Fajar aja, dia menyelamatkan Bu Nana. Lalu Dewa juga tidak percaya, dia pergi akan melihat ke rumah sakit, tiba-tiba temu sama Nana yang baru pulang udah menjenguk Fajar di rumah sakit. Dewa tidak percaya dan dia juga ngomong kepada Bu Farah dan Nana, ini mungkin akal-akalan Pak Fajar aja supaya bisa dekat sama kamu, kata Dewa kepada Nana dan Bu Farah.
Lalu Dewa juga dia ingin melihat CCTV yang ada di sini. Dewa juga memanggil karyawan yang ada di sana. Dia juga menanyakan di mana kantor ruang CCTV. Kata Dewa ke perempuan itu, ke karyawannya. Lalu singkat cerita, Dewa, Nana, dan karyawannya juga melihat CCTV. Pas CCTV dibuka, Dewa sangat kaget dan dia juga sangat malu kepada Nana. Dan dia juga sangat bersalah sudah menyangka yang tidak-tidak kepada Pak Fajar. Saya berhutang nyawa kepada Pak Fajar karena sudah menyelamatkan istrinya, kata batinnya Dewa. Untuk episode selanjutnya, bocoran untuk nanti malam, terlihat keesok harinya Dewa dan Nana menjenguk Fajar di rumah sakit. Alhamdulillah Pak Fajar juga sudah mulai sehat walaupun masih di kursi roda. Pas mau pulang dia juga turun hujan dan dia mau berangkat dari sana. Tiba-tiba Nana tidak mau kalau suaminya kehujanan. Dia juga pakai jaket, tapi di sisi lain Fajar dalam batinnya ngomong, kenapa saya jadi campur aduk ini? Ada senang dan ada cemburu melihat Dewa sama Nana mesra, kata batinnya Fajar. Lalu di sisi lain keesok harinya di atas ruko Lula dan Pasha lagi cekcok. Dan si Pasha juga dia memaksa kepada Lula, dia kekeh untuk terus terang kepada Pasha. Tapi Lula tidak mau karena Pasha sudah punya tunangan. Tiba-tiba terjadi kecelakaan, kakinya Lula juga nyoledat dan Lula juga jatuh dari atas. Tapi di sini pas mau jatuh dipegang tangannya oleh Pasha. Tapi Pasha tidak kuat dan Lula juga jatuh ke bawah. Terlihat sampai ke bawah, Lula juga di sini langsung pingsan dan Pasha di atas juga sangat panik melihat Lula sudah terkapar pingsan di bawah. Lalu Lula juga dilarikan ke rumah sakit dan sampai ke rumah sakit Pak Arman juga menelepon Dewa sama Nana. Gak lama kemudian Dewa sama Nana juga datang dan Pak Arman juga mengatakan kepada Dewa dan Nana, masalah kecelakaan Lula ini adalah oleh Pasha. Pasha lah yang membuat Lula celaka, kata Pak Arman kepada Dewa dan Nana. Pasha juga dia tidak bisa ngomong, cuman dia melohok. Lalu di sisi lain Nana sangat kaget dan terkejut bahwa kecelakaan ini adalah penyebabnya adalah Pasha. Lalu Pak Arman juga ngomong lagi kepada Nana dan Dewa dan juga kepada Pasha, masalah kasus ini saya akan laporkan ke polisi karena Pasha sudah menyelakakan anak saya yaitu Lula, kata Pak Arman kepada Pasha. Pasha sangat kaget dan dia juga mohon kepada Pak Arman jangan sampai masalah ini sampai ke polisi, kata Pasha kepada Pak Arman. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam Jumat 27 Agustus 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.